Di tengah perbedaan dan konflik yang kerap terjadi antara kelompok agama di berbagai belahan dunia, toleransi umat beragama tetap menjadi kunci penting dalam membangun harmoni dan perdamaian. Bagaimana toleransi umat beragama dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mencari jawabannya, hari ini tim dari kelas X10 akan berbicara dengan Pak Padani, seorang tokoh masyarakat di Desa Kepaon. Terima kasih ya udah datang ke Kepaon. Jadi beginilah suasana Kepaon. Ya sebuah desa yang menyelip di antara kota barangkali. Ya dekat dengan kota tapi jauh di desa. Ya nama saya Padani, gampang aja gitu aja. Padani gitu aja. Ya saya lahir di sini 10 Oktober 54. Jadi 68,5 tahun yang lalu. Jadi masa kanak-kanak lahir di sini, masa kanak-kanak di sini, remaja di sini, menikah kemudian punya anak dan cucu masih di Kepaon. Belum pernah merantau keluar Kepaon. Berarti memang dari lahir ya? Jadi dari lahir sudah di sini. Selain dari Pak Padani, kami juga mewawancarai Ibu Rara, salah satu guru kami yang tinggal di Pemogan. Saya asli Situbondo, Jawa Timur. Oh, berarti Ibu rantau ke Bali ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kapan dan dari tahun berapa? Saya di Bali dari tahun 2001. Oh, alasan Ibu, sekarang. kalau boleh tahu alasan Ibu datang ke Bali gimana? Untuk apa ya? Bekerja, sudah dipanggil bekerja Oh, di yayasan. nah Ibu tinggalnya di sekitar mana? Sekarang saya di Pemogan. Oh, sebelumnya memang udah langsung di Pemogan Enggak. atau? Dulu waktu awal-awal tuh saya di Tangep. Saya ngajar di Tangep. Di SMA Thomas. Lalu habis itu 2008 saya di Dalung 2 tahun. Lalu baru pindah 2010 saya ke Pemogan. Lantas, kami juga berbincang dengan Kak Krisnanda, yang merupakan juru bicara dari salah satu banjar daerah Pemogan. Oh, dari lahir saya dari sini. Ya, karena kan tiang asli Bali juga, nggak pendatang. Ya, sebagaimana tadi ya, asal saya seperti ini, jadi saya sudah lihat gimana itu Nyepi, gimana itu Galungan, gimana itu Kuningan dan lain sebagainya. Bahkan gimana Purnama Tilam, jadi muat Hindu itu seperti apa? Kebetulan. Nah ini kebetulan neneknya bapak ini orang di sini, orang Jabojati. Jadi Hindu ke Muslim. Jadi dia seorang mu'allaf namanya. Nah, dari Hindu ke Muslim. Dan dia keluarga besar, neneknya bapak itu. Keluarga besar sehingga bapak itu lebih banyak punya saudara yang beragama Hindu daripada yang di kampung gitu loh. Jadi ini ada itu kehidupan bapak, itu yang bapak jalani, sehingga boleh dikatakan bapak hidup di kampung, ya di Banjar sebelah. Jadi bermainnya bapak waktu kecil dulu dengan anak-anak kebanyakan dari Banjar sebelah ini. Malah jarang dengan anak kampung. Malah ada budaya. Nah ini budaya. Ini sebenarnya budaya Bali. Namanya budaya ngejot. Ada yang tahu ngejot? Ada yang tahu ya? Nah, sebenarnya Idul Fitri ya. Pernah lagi Idul Fitri. Kita yang Muslim inilah menghantarkan makanan itu namanya ngejot ke keluarga kami yang berada di Hindu. Begitu pula sebaliknya. Galungan. Oh, bapak banyak punya jejuni itu loh. Ya, karena keluarga bapak banyak yang Hindu terkait dengan masalah hari raya. Tidak ada masalah. Apapun itu kita masing-masing, artinya kita tidak mengganggu gugat tentang akidah. Akidah itu artinya kepercayaan agama. Enggak. Dia Hindu silahkan. Bapak Islam silahkan.
Jadi tidak saling mengganggu. Jadi interaksi kita dengan Hindu, Muslim, Kristen dan lain sebagainya itu sebatas hubungan manusia dengan manusia. Interaksi sosial antara manusia dengan manusia. Iya. Dulu Biasa aja di sana. Kalau orang merayakan agama Hindu ya kami menghargai, saling menghargai. Oh, kalau interaksinya dengan umat yang lain apakah baik atau Baik, interaksinya baik. baik? Berarti ada kendala nggak? Kendala dalam interaksi tidak ada kendala karena kami masih sering komunikasi di grup, ada grup WA Oke. antar tetangga. Oh, kalau perayaan agama Hindu yang dilakukan sama kayak peraturan setempat ya. Misalnya galungan kita ke pura gitu, kuningan juga ke pura, dan hari purnama tilam juga itu sama juga. Contoh misalnya ada orang ngapen misalnya, jadi Banjar tuh ingin pukul untuk semua biar warga datang ke rumah. Jadi dampaknya sih positif semua ya, nggak ada yang negatif. Wah, interaksi di sini kalau pandangan kakak sangat bagus ya. Karena kalau kakak lihat dari kakak lahir sampai saat ini tidak pernah terjadi masalah. Ya, dalam artian ya baik banget interaksi. Ya, saling toleransi. sampai saat ini sih belum. Nah, karena kalau kita bicara masalah orang asli Kepaon ya, masalah orang asli Kepaon tentang agama. Barangkali mungkin kalau anak-anak muda ya apa namanya karena pacarnya mungkin saja ya saling itu, tapi hal-hal seperti itu tidak sampai mendasar gitu loh, hanya di permukaan. Jangankan di sini, di tempat lain aja mungkin ada, hanya karena motor ngangeng itu mungkin iya bisa saja, tapi sampai dengan ini masalah sara umum itu belum pernah terjadi, khusus bagi orang kampung Selampuan asli, karena sekarang itu sudah dimasuki oleh yang lain-lain itu. Nggak ada, lancar. Di gerejanya kan masuk ke Kodam, di komplek tentara, pasti lancar. Kalau kendala pandangan kakak tidak ada, sama sekali tidak ada. Lancar. Nah, selama ini yang Bapak tahu seperti itu, yang kelihatan saja gitu ya. Tapi kalau tolong menolong dari hal lain itu banyak dari dulu. Masjid ini dibangun itu justru ditolong oleh umat Hindu. Begitu cerita yang Bapak dengar. Kalau itu enggak Bapak lihat. Tapi cerita dari pendahulu Bapak seperti itu. Jadi kita seolah-olah begini, bukan seolah-olah. Gimana kalau kamu bergaul dengan orang-orang saudara-saudara kamu yang orang-orang Hindu ini, itu bukan orang lain, itu saudara kamu. Begitu orang-orang ini di sini itu bilang, orang-orang terdahulu kami itu menuntun kami seperti itu. Tolong menolong. Ya kalau mereka dimintain bantuan pasti mereka akan membantu. Tapi selama masih bisa dikerjakan sendiri, ya kami kerjakan sendiri. Oh ada, contoh kemarin malam takbiran itu kan ikut Banjar yang beragama Hindu itu ikut merayakan takbiran juga. Contoh juga pas Nyepi kemarin di sini ada lomba, itu umat Muslim itu ikut melakukan pembukaan di sini. Jadi saling gimana ya, saling membantu lah istilahnya itu. Kalau bantuan untuk merayakan ada. Contohnya kemarin di kita pengerupukan itu umat Muslim melakukan pembukaan juga di sini. Ya, jadi di pembukaan itu ada lomba kemarin deh. Ada lomba. Jadi dihadiri oleh 14 Banjar, tetapi ada lagi satu di kampung Islam dan Raja Racaka namanya itu, kalau nggak salah itu non Hindu. Raja Racaka itu melakukan pembukaan di sini. Itu dia itu ikut merayakan Nyepi. Gitu. Itu sudah dihimbau dari masjid, diumumkan di loudspeaker itu untuk menghormati umat Hindu ya dalam menjalankan Nyepi seperti ini seperti taraweh kita disuruh di rumah aja, nggak usah ke masjid karena kan ada apa itu
ada kegiatan nyepi. Itu kebetulan itu. Kadang-kadang Jumat bertepatan dengan Jumat. Udah enggak usah, kecuali yang dari kampung seperti Bapak kan dekat dengan masjid. Itu boleh jalan ke sana. Sendiri di rumah, ya sama juga apa namanya itu menjalankan tidak bepergian, tidak apa lagi, tidak bekerja. Kalau sehari-hari biasanya kalau pada saat nyepi ya saya sekeluarga, kalau saya bisa masak, terus lalu yang lain biasanya nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah. Umat Hindu yang nyepi tetap mati karya, amati geni, ya catur apa namanya istilahnya ya ada 4 amati itu kan dia. Iya. Jadi kayak nggak boleh nyalakan api, nggak boleh bepergian, nggak boleh bekerja gitu. Semua melakukan. Ya semua melakukan. Ya. Sampai saat ini Bapak belum menemui hal itu. Itu sebagaimana Bapak katakan tadi itu. Jadi kita bukan menganggap orang lain, itu loh. Dan juga dari Banjar lain itu akan berkata begitu. Itu nyamuk kampung. Jadi ngomongnya orang Kepawon itu nyamuk kampung. Jadi saudara yang dari kampung. Jadi kami tidak menganggap yang Banjar-Banjar ke-16 Banjar lainnya itu Banjar orang lain tidak. Kami menganggap itu sebabnya kenapa sampai sekarang dia masih terpupuk dengan baik. Itu. Nah contoh kalau buka puasa di depan masjid itu banyak dagang, ya, dagang cemilan. Yang ngelaris itu, ya saudara-saudara. Bahkan orang di sini mau cari untuk takjil itu kadang-kadang kehabisan. Itu karena banyak dari saudara-saudara kita dari Hindu yang ikut berebutan beli takjil. Itu loh salah satu contoh. Dan sekarang lagi karena Bapak itu saudara banyak yang di Hindu. Contohnya Bapak menikahkan anak. Bukan contoh lagi, ini Bapak menikahkan anak. Ini sudah jalan ya. Menikahkan di masjid. Ya. Kemudian saudara-saudara Bapak yang di Hindu itu berpartisipasi. Nah, mereka Bapak tugaskan penerima tamu. Jadi ada yang pakai peci, ada yang pakai udang. Jadi orang lain itu undangan Bapak itu siapa ini? Ini saudara kami yang dari Hindu, ini saudara kami yang dari Muslim. Mereka di sana jadi satu, bercengkerama dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah bagi kami di Kepawon ini. Dukung ya itu berarti yang mendukung adalah para orang tuanya, mereka masing-masing juga, para pemuka agama itu pasti mendukung ya kalau pemuka agamanya dia menyampaikan khotbah itu ya dengan baik, selalu mendengungkan toleransi antara umat beragama. Nah itu akan berimbas sehingga jadi mendukung adanya toleransi di situ. Kalau penghambat nggak ada, kalau pendukung banyak. Contohnya sendiri kayak misalnya kita kan punya kantor desa sini deh ya. Jadi kepala desa itulah yang memberikan informasi kepada kepala lingkungan masing-masing, memberikan informasi yang lurus artinya. Artinya kita tuh saling gimana bilangnya? Saling ya istilahnya menghormati lah. Misalnya ini ada upacara, gimana aturannya, umat muslim gimana. Misalnya umat muslim ada upacara, umat Hindu bantu juga. Jadi kita saling membantu sama saling beragama di sini ya jadi. Lewat pembahasan dari beberapa narasumber, kami belajar bagaimana keragaman agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan cara memahami sesama dan saling menghormati. Semoga dokumenter kali ini mengingatkan dan membangun selalu semangat toleransi kita. Dan mari kita terus menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari, agar Indonesia selalu menjadi negara yang damai dan harmonis. Terima kasih.